Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurona Fisatun Najwa. Saya dari kelas 10 Teknologi Farmasi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang APD dalam industri farmasi. Saat bekerja dalam industri farmasi, banyak bahan-bahan berbahaya seperti proksida, asam, basa kuat, dan produk-produk sitotoksik. Paparan zat-zat tersebut dapat menyebabkan berbagai macam masalah dan gangguan. Oleh sebab itu, perlu adanya alat perlindungan diri yang dijelaskan berikut. A. Gaun dan celemek atau gown and apron. Gaun dan jas dikancingkan berupa gaun lengan panjang dan bukaan dari belakang menjadi lebih aman. Celemek dapat digunakan di atas gaun untuk melindungi badan dari tumpahan bahan kimia atau biologis seperti cairan kultur. B. Kacamata dan visor pengaman. Kacamata dan visor pengaman berguna untuk melindungi wajah serta mata dari percikan maupun benda-benda. Pelindung mata yang digunakan di laboratorium dibedakan menjadi 3 berikut. Direct Vantage Goggle digunakan untuk melindungi mata dari debu, tetapi tidak cukup aman untuk melindungi mata dari percikan dan uap bahan kimia. Indirect Vantage Goggle digunakan untuk melindungi mata dari silaunya cahaya dan debu, tetapi tidak cukup aman untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Non-Vantage Goggles digunakan untuk melindungi mata dari debu, uap, dan percikan bahan kimia, sekaligus untuk melindungi mata dari gas berbahaya. C. Masker pernafasan. Masker pernafasan digunakan sebagai perlindungan dan dipakai saat melakukan produser tinggi. Masker pernafasan dilengkapi dengan filter yang dapat diganti untuk melindungi organ-organ pernafasan dari uap, gas, partikel, dan mikroorganisme. D. Sarung tangan. Sarung tangan melindungi tangan dari luka akibat luka tajam ataupun kontak langsung dengan bahan pencemar yang korosif. Sarung tangan yang direkomendasikan adalah sarung tangan lateks, vinil, dan nitril sekali pakai yang penggunaan mikrobiologis untuk menangani agen infeksius. E. Pelindung telinga. Pelindung telinga berkaitan dengan ultrasonic cleaner yang dapat menciptakan suara ultrasonik untuk membersihkan bakteri dan virus yang menempel pada peralatan medis. Alat pelindung telinga juga mampu melindungi telinga dari tekanan dan zat kimia telinga. F. Masker medis. Masker medis terbuat dari bahan-bahan yang halus tersusun atas beberapa lapis dan digunakan untuk melaksanakan kerja dengan bahan kimia yang tidak berbahaya seperti etanol. G. Fire blanket. Fire blanket disebut juga sebagai selimut api, adalah alat perlindungan diri yang digunakan untuk memadamkan api yang kecil. H. Safety shower. Suatu alat perlindungan diri yang digunakan saat bagian tubuh terkena bahan kimia, maka harus segera dibersihkan dengan safety shower. I. Kotak P3K. Alat ini wajib ada dalam ruangan. Jika terkena sayatan atau goresan, salah satu pertolongan pertamanya adalah menggunakan kotak P3. Isinya terdiri atas alkohol, obat luka, perban, plester, dan alat P3K lainnya. J. Lemari asam. Lemari asam disebut juga sebagai foam hood yang merupakan lemari untuk menyimpan bahan kimia yang bersifat asam pekat. Pada bagian atasnya terdapat saluran udara yang berfungsi untuk membuang gas dari bahan kimia tersebut. K. Jas laboratorium digunakan untuk menutupi tubuh dan melindungi diri dari paparan zat kimia dan tumbuhan zat kimia. Itu saja yang bisa saya jelaskan tadi, kurang lebihnya atau mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih.